patokan kita adalah di 85% UM, nanti ekuivalennya ke misalnya GPA bisa 3,5 ke atas, anak-anak SMA mungkin 90-an ke atas gitu ya. Nah itu pertama memang penilaian kita melihat nilai dulu, setelah itu kita akan melihat di luar akademik yang dituangkan di personal statementnya student. Hai, kembali lagi bersama saya Doni Lim di Kumat, kuliah luar negeri di malam Jumat. Kumat, kuliah luar negeri di malam Jumat. Hari ini spesial, kita kedatangan tamu dari salah satu institusi yang berada di Melbourne. Dan kebetulan dia juga dulu kuliahnya di Melbourne. Jadi kurang Melbourne apa lagi coba? Oke, kita sambut Rinda. Boleh Rin, mungkin sedikit kenalin diri ke teman-teman pendengar. Halo semua, saya Rinda. Saya perwakilan dari Deakin University yang ada di Indonesia. Dulu memang saya pernah kuliah di Australia, tepatnya di Melbourne. Mungkin sekitar 2 tahun, back in 5 years ago gitu. Oke, udah belum terlalu lama lah ya sebetulnya ya. Yes. Oke, dan kenapa sih milih Australia dan saya spesifik kenapa Melbourne gitu dari banyak banget negara dan banyak banget institusi? Mungkin pertama itu lebih Australianya kenapa itu karena jaraknya ya, karena proximity. Biasa kan pertama kali study di kuliah di negara orang ya, pasti orang tua pasti worried ya, kenapa gimana ya nanti di sana kalau nggak ada orang, alone lagi kan. Jadi dengan jarak Melbourne yang hanya 8 jam misalnya flight, jadi parents lebih convinced lah ketika dijelasin kalau misalnya mau kuliah di sini nih gitu. Jadi salah satu pertimbangan Australia itu. Tapi kalau untuk pertimbangan Melbourne itu selain secara akademiknya, maksudnya kayak universitinya dan segala macam, saya juga mempertimbangkan misalnya kayak vibe-nya dan lingkungannya ya. Jadi one of the best menurut saya adalah kota Melbourne karena lebih dinamis dan vibrant lah kota-kotanya. Oke. Tapi kalau boleh tahu nih berarti Rinda sendiri background-nya dari mana? Apakah dari kota apa atau dari mana? Oh, kalau aku sih sebenarnya bukan dari Jakarta. Background aku sendiri aku di Pontianak, jadi waktu kuliah di S1 itu di Pontianak sendiri, dan dari Pontianak sih langsung kuliahnya di Melbourne. Oh, oke. Justru dari situ makanya concern kali ya kan, kalau mungkin yang dekat lain, seberangan kan terlalu dekat ya. Kalau jauh mungkin terlalu jauh. Australia salah satunya lah ya. One of the kayak pertimbangannya lebih karena memang tujuan utamanya adalah English speaking country dan programnya sih. Karena programnya adalah salah satu yang pada waktu itu adalah yang rankingnya not too bad gitu, secara program. Oke. Boleh dong cerita sedikit pertama kali nih nginjakin Australia, culture shock apa yang dirasain? Paling beda lah sama kita ngomong pertama mungkin paling beda dari Pontianak, kedua mungkin paling beda dari Jakarta. Oke, mungkin dari musimnya ya. Jadi waktu itu pas pertama kali arrive itu kan di summer. Jadi waktu summer itu baru tahu juga pas saat itu, karena kan summer lebih panjang ya mereka ya. Jadi pas jam 9, kayaknya sorenya lah sampai jam 9, kayak oh masih santai nih kan baru sampai, itu santai, oh masih sore nih gitu. Pas lihat kok di luar masih ini kayak udah lama nih di sini. Pas lihat jam 9, ini salah ya jamnya ya gitu, 9 malam gitu kan. Oke. Jadi mungkin salah satu yang bikin shock waktu itu kayak karena kan mereka perbedaan cuaca segala macam dan jam yang bikin kalau jam 9 di sana tuh masih terang gitu. Oke. Waktu itu. Oke, jadi nggak berasa ini ya, maksudnya berarti kalau kerja berasa kerja terus dong. Nggak kerasa malam. Kan kalau di Indonesia, di Jakarta lah kan kita bisa bilang pergi pagi, pulang petang ya. P-nya disensor lah. Tapi pergi-pagi pulang petang kan, nggak kelihatan lagi ini mataharinya. Berarti jam 7 jam 8 pun masih kelihatan ada matahari gitu. Iya, jadi kalau misalnya pas musim dingin pas musim panas ya itu kuliah makan masih ada yang di jam 6 gitu, jam 7 malam gitu. Pas pulang-pulang masih jam 9 kayak masih jam 5 nih kayak vibe-nya ya. Padahal udah jam 9 malam. Oke. Ada lagi nggak selain itu? Mungkin dari actionnya di awal kan kita kalau ya biasa ya di Indonesia kita media dan segala macamnya familiarnya sama American ataupun British gitu kan. Di sana kan lebih ke Australian. Jadi pas di awal-awal sampai banyak ngomongnya tuh pardon me gitu kan. Karena mereka ngomong kan kumur-kumur ya kayak nggak buka mulut. Jadi kita apa sih gitu.
Mungkin orang sebel kali ya, Iya, iya. OSI di sana pas di awal-awal tuh kayak apa sih ulang terus, minta ngulang terus gitu. Oh, dulu Rinda kalau boleh tahu berapa IELTS-nya nih sebelum berangkat? Sebelum berangkat waktu itu 7 sih. Itu aja susah. Iya. Coba ada yang pernah, saya salah satu kata-kata dari Aussie accent atau Melbourne accent deh yang dirimu merasa susah pas pertama kali dengar. Accent-nya sih sebenarnya kayak banyak dia menggunakan kata-kata slangnya mereka ya. Jadi kayak misalnya makan pagi breakfast dia bilang breaky gitu. Di awal apaan sih breaky gitu. Lama-lama tahu gitu kan. Manggil nama anjing gitu ya, breaky. Ya di sini banyak ya breaky. Iya. Anjing. Oh, breaky, oke. Mekas misalnya, McDonald di sana tuh Mekas. Oh, Mekas. Oke. Menarik ya. Nah, berapa lama butuh adaptasi dengan hal-hal seperti itu waktu di Melbourne? Di awal-awal mungkin setelah seminggu pandeminya itu udah berkurang, nggak sebanyak di awal gitu. Jadi makin lama sih makin kita bisa mulai dengar lah gitu kan, namanya manusia ya bisa langsung beradaptasi gitu. Jadi lama-lama memang semua orang mungkin di awal dimanapun dengan negara ataupun culture-nya pasti di awal kayak beradaptasi dulu kan, lama-lama mungkin sebulan udah oke lah gitu. Oke. Berarti sekarang udah ada Aussie accent-nya dong? Kalau aku tuh kayak nyampur ya, kalau kadang gimana ya, nggak bisa nyontoin, tapi pas udah deket sama orang Aussie, lama-lama kayak nular gitu. Tapi kalau udah nggak lagi gitu. Gue nggak punya Aussie accent. Oke. Nah, selain dari situ berarti sambil kuliah dulu sambil kerja nggak? Dulu di awal tuh enggak, karena kan ya biasa fokus dulu ke akademik, lihat dulu gimana, karena ya nggak terhindari ya di awal struggling nih, karena kan ya beda ya sistem di Indonesia, walaupun aku S2 ya waktu itu ya, S1 di Indonesia sama S2 di sana, ya selain tingkatnya lebih tinggi, terus pendidikan sistemnya mereka juga beda kan, jadi di awal tuh memang bener-bener struggling, karena kayak harus cari, pertama belum ada teman, mau nanya resource agak susah gitu kan, tapi untungnya di sana mereka cukup helpful gitu loh. Kita bisa tuh di sana kayak nemuin dosennya, profesornya, misalnya mereka ada office hour biasanya. Jadi whenever kita merasa susah, ya tinggal tanya dulu di awal gitu kan. Jadi di awal-awal tuh banyak banget menyesuaikan kelasnya lecture gitu kan. Pas kalau lecture kita nggak baca dulu di awal, buffering gitu kan. Aksennya susah ya. Aksennya susah, temen belum ada yang dekat gitu kan, masih di pas awal-awal gitu kan. Jadi di awal struggling banget sampai mungkin tahun kedua aku baru mulai. Setelah itu sih oke ya. Jadi ketika lihat akademik udah oke, tahun kedua baru deh mulai cari part time. Oke. Berarti nyesuaiin sampai nilainya oke gitu baru cari part time-nya. Emang dulu kalau tahu waktu S1 IPK-nya berapa tuh? Waktu S1 3,7-an sih. 3,7. Oh, 3,7 aja struggling ya. Gimana yang 3.00 atau 299 ya. Tapi lebih karena adaptasi sih menurut aku ya. Karena tapi ya beda sistem. Beda sistem sih ya. Oke. Beda banget emang. Menurut aku beda sih. Dari segi seberapa giat kita mau belajar juga ya. Karena di sana tuh mereka mengutamakan critical thinking kan. Jadi apapun yang kita ideas yang kita luangkan itu sangat dihargai sama mereka. Karena beda ya, kalau di sini kan nggak kesana soal arahnya kan, lebih ke textbook sebetulnya. Ya. Jadi kalau jawaban A, kalau soal A jawabannya B gitu. Jawabannya A tetap A. Kalau lu melenceng dikit A.5 aja bisa salah gitu kan di sini. Kalau di sana ya A bisa aja ke B, C dulu tapi tetap ke A sebetulnya ya. Yang penting kita strong sih ininya, reference-nya. Jadi nggak asal ngemeng doang ya. ada basicnya lah, backgroundnya ya gitu. Oke. Nah setelah selesai semua nih, tahun kedua kan baru mulai kerja part time. Kalau betul dulu ngapain aja part time-nya? Susah nggak cari part time-nya? Itu dulu deh. Part time-nya sebenarnya kita lebih ke komunitas ya. Jadi kan di sana selain ya kita secara akademik kita kan ada klub-klub, ada PPIA, perkumpulan pelajar Indonesia Australia gitu kan. Dari situ kita mulai ada teman Indonesian gitu kan. Di Indonesia sesama Indonesian sih ya gitu lah ya, karena sesama orang rantau gitu kan. Jadi banyak informasi yang misalnya lu tahu nggak part time di sini ada nggak gitu kan, lu part time nggak gitu kan, iya gue part time, ada lowongan nggak gitu sih. Jadi mulut ke mulut aja gitu. Jadi waktu itu aku juga dapet part time dari housemate sih.
Oh, sematch, kayak oke. satu rumah, Satu jadi rumah. bareng. Jadi ada nih dicari, mau nggak? Ya udah, coba. Oh, oke. Segampang itu. Nah, misalnya dari durasinya berapa lama tuh dari kayak, oke, gue pengen part time gitu. Nah, mulai cari dong. Nah, itu berapa lama tuh sampai dapet? Exactly sih nggak ingat ya, tapi kayaknya nggak susah sih waktu Nggak itu susah ya. ya? Oke, oke. Sempat pindah-pindah atau sepanjang tahun di situ aja tuh? Kebetulan aku cuma di situ, cuman beda roles aja. Beda Gitu. role saja. Oh, oke. Menarik ya. Bisa part time pun setahun bisa di situ-situ aja ya? Bisa, cuman kan tergantung ini ya, apa namanya, kayak employer-nya ya. Dia lagi butuh nggak? Oh iya bener, aku pernah satu kali di kayak di kantinnya university lah gitu kan. Tapi itu kan agak tough ya, karena mereka buka kayak part time-nya tuh lebih ke weekdays kan. Dimana weekdays itu kan banyak kuliah, kelas. Jadi aku agak susah kalau roastingnya gitu, rosternya. Berarti emang carinya sebenarnya kemarin lebih ke dekat-dekat weekend atau weekendnya sekalian gitu? Lebih fokus ke weekend sih waktu itu. Oke. Berapa tuh kalau boleh tahu per hour-nya zaman itu? Waktu itu belasan ya. Jadi Belasan. bisa di berapa ya? 14, 15. 14, 15. Oh, lumayan dong. Sekarang udah minimal 32 ya kalau nggak salah ya. Minimal secara ya 32. Iya, minimum wage ya 32 ya. Oke, udah hampir 2 kali lipat ya, 2 tahunan aja ya. Iya, betul. Oke, itu ke cover apa aja tuh kalau kayak part time kayak gitu? Apakah memang part time tuh memang bisa mengcover biaya hidupnya gitu sambil party-party sedikit atau memang itu cuman bener-bener cuman receh aja gitu? Mungkin kalau untuk biaya hidup bisa sih ya. Kalau misalnya part time-nya lumayan ya, lumayan banyak schedule-nya. Tapi kalau yang cuman dulu tuh aku lebih kayak sebenarnya cari experience-nya juga. Selain kalau di tempat kerja kan kita langsung ketemu orang, lingkungan kerja kan berbeda gitu kan, terus ketemu OC-nya langsung gitu kan. Jadi lebih banyak improving secara English juga segala macam. Jadi itu sih lebih banyak kayak side effect dari si part time itu lah ya sebetulnya. Oh, oke. Kalau boleh tahu saat itu berarti si $14 tuh seharga apa tuh? Meals pada waktu itu kalau harga mahasiswa ya, itu masih ada yang $78. Oh, oke, bisa 2 kali makan ya, kerja sejam bisa 2 kali makan. Ya, kalau yang makannya lebih rame ya misalnya, lebih gede lah ya, big portion gitu. Kalau di sana rata-rata big portion, walaupun dia harga mahasiswa, tapi portionnya portion gede ya, portion western gitu. Nah itu salah satu culture shock juga sih waktu itu. Kan porsi makanku juga nggak banyak ya. Jadi ketika beli satu meals itu selalu kayak wah ini 2 meals nih gitu. Oh, berarti bisa makan 2 kali dong? Bisa. Jadi di awal-awal kayak ada kontainer nggak? Biasa harus beli, biasa harus dikasih. Ya ada yang free gitu. juga kadang-kadang. Jadi makan setengah, ditaruh setengah gitu kan. Oh itu cara tips irit guys. Kalau misalnya kuliah di Australia kerja 1 jam bisa buat makan 4 hari berarti kan. Tergantung porsi ya. Ya porsi dibagi-bagi tapi kalau Anda yang makannya banyak dikit-dikit lah atau kerjanya lebih rajin. Oke. Itu saat itu ya. Terakhir ke Melbourne kapan lagi? Terakhir tahun lalu ya 2022 ya. 2022. Naiknya jauh nggak? Nah, lumayan sih kayaknya. Harga meals itu udah di range kayaknya belasan dolar sekarang. Belasan ya. Oh, paling murah ya. Jadi yang dulunya bisa minimum wage juga di adjust lagi ya, naikin lagi. Betul. Sebenarnya masih ngikut lah ya, masih keep up lah ya, setara lah ya. Oke sih, maksudnya untuk si part time ke cover sama meals tadi sebetulnya kan 32 jam. Masih lah, oke. Iya. Tetap masih bisa makan sehari 2 kali kan sebetulnya. Bisa. Oke. Nah, dulu setelah lulus sempat kuliah nggak? Sempat kerja nggak? Atau mungkin kuliah lagi? Nggak lah ya, kuliah lagi nggak? Kuliah kerja yang lain maksudnya? Setelah lulus kerja di sana atau sempat kerja di sana atau langsung balik ke Indonesia nih? Setelah lulus waktu itu sempat part time doang berapa bulan, setelah itu langsung balik ke Indonesia sih. Nggak ada kepikiran buat kerja di sana? Waktu itu enggak, karena juga waktu itu kan udah mulai cari kerja yang di Indonesia ya. Jadi waktu di Indonesia juga akhirnya dapat panggilan untuk internship, ya udah deh langsung balik juga. Oh oke. Baru setelah itu baru masuk ke Deakin ya sekarang ya. I see. Udah berapa lama nih di Deakin berarti? Di Deakin udah dari 2019 tuh, berarti 4 tahun. 4 tahun ya. 4 tahun. Oke. Nah Deakin sendiri kan sebenarnya ada di Melbourne lah ya. Melbourne kan besar nih. Dan Deakin kan nggak cuma di Melbourne City Center kan, ada di beberapa kota ya. Nah itu beda banget gak sih kayak, Melbourne City Center kan kayak Jakartanya nih. Terus
Kentu ada di Geelong ya, terus ada di Warrnambool ya. Warrnambool, terus ada beberapa kota lagi lah gitu. Nah itu seberapa jauh sih bedanya sama si Melbourne City Centre sendiri? Nah, kalau misalnya kampus Deakin yang di Melbourne itu kan ada di Burwood ya. Jadi kalau Burwood itu jaraknya sekitar 20 menit drive ya bawa mobil. Tapi kalau misalnya mau naik tram itu bisa 40 menitan. Jadi kalau perkiraannya di sini kita dari selatan ke tengah lah misalnya dengan macet yang 40 menit gitu. Nah, gambaran kayak gitulah. Oh, oke. Berarti bukan yang pinggiran banget sebetulnya ya? Enggak. Dan menurut aku ya di Melbourne itu vibe-nya lebih kayak city center karena kan kita mau lihat kota metropolitannya ya, misalnya kayak di sini untuk CBD areanya kayak gitu kan di SCBD gitu-gitu kan misalnya. Nah itu untuk explore city. Tapi kalau misalnya anak-anak yang seneng banget suburb, daerah culture-nya untuk tahu lebih ke OC-nya, biasanya lebih ke suburb. Oh, oke. Justru ya karena city tadi ya melting pot ya, semua orang ngumpul di sana ya. Udah kecampur-campur lah ya. International student rata-rata di sana ya. Jadi ya kebanyakan kalau di kota kita lihatnya orang internasional gitu. Tapi kalau di suburb kita lebih ke, kalau aku dulu tinggalnya kan di suburb ya. Jadi enaknya adalah kayak di suburb tuh suka lihat lah neighborhood-nya kayak gimana. Misalnya kayak yang aku find sangat different adalah dulu waktu di suburb itu kan mereka rumah gitu kan rumahnya nggak yang berpagar di Indonesia ya, yang pagarnya lebih tinggi dari rumahnya ada besi-besinya gitu. Bahkan kita nggak bisa lihat ke dalam. Jadi kan kita nggak bisa lihat rumah-rumah orang kan. Kalau di sana tuh ada pagar. Kebanyakan nggak pagar, tapi kalau ada yang berpagar pun nggak tinggi gitu loh. Palingnya setengah dari. Mirip-mirip klaster tapi bukan klaster ya. Kayak gitu. Jadi kayak dulu suka jalan kaki kan misalnya dari tempat tinggal ke cari tempat groceries-nya gitu. Jalan kaki aja lah beli untuk groceries gitu. Nah, suka lewat tuh ketemu orangnya. Nah, kebanyakan sih ramah-ramah gitu kan. Kalau mereka ketemu kita, hai, morning gitu-gitu loh. Padahal kita nggak tahu, nggak kenal kan. Gitu. Oke. Sekalian latihan aksen tadi Subat. Sekalian. Tapi kuliahnya di City tapi tinggalnya di Sabang tuh possible. Berapa lama tuh travelnya? Travelnya waktu itu aku kayak tram itu 25-30 menit juga. Oke. Buat kuliah 25 menit, terus pulang juga 25 menit. 30 lah maksimum kalau misalnya ada yang disruption segala macam. Possible ya kayak gitu ya. Jadi nggak harus di city center juga ya sebenarnya. Ya ngirit juga anyway kan pasti lebih mahal di city center ya sebenarnya kalau tempat tinggal ya. Dan lebih banyak opsi sih menurut aku ya karena kalau di suburb tuh kalau mau cari apartemen juga ada, tapi kalau mau cari rumah aku lebih senang rumah ya. Kayak kalau apartemen kan kecil ya, jadi agak kurang banyak space gitu. Tapi kalau rumah selain nanti housemate-nya banyak, ya kita juga bisa explore suburb tersebut gitu. Oke. Dulu berarti teman-teman di satu rumah itu housemate semua orang Indonesia dong? Waktu itu ada yang sempat enggak. Jadi ada yang China, ada yang Korean, ada beda-beda gitu. Beda-beda. Oke. Nah, di luar housemate misalnya pas lagi jalan-jalan misalnya di Melbourne City Centre atau mungkin di suburb lah di Geelong atau di Burwood, sulit nggak sih cari orang Indonesia? Kalau dalam kata sulit tuh mungkin kayak kan kalau di sini ya keluar ada orang Indonesia gitu kan. Di beberapa kota mungkin kayak di Sydney keluar di sebelah lagi ngomong Indonesia, pura-pura nggak ngerti apa gitu. Sama justru. Itu jalan di City Center 5 langkah aja. Surabaya. Ini dari sini gitu kan. Biasa dari logat kita tahu ya. Wah, Jakarta banget nih gitu kan. Jakarta nih, orang Surabaya nih gitu. Segampang itu berarti sebetulnya ya. Berarti sebenarnya kalau kayak pertama kali datang ke Melbourne untuk sekarang ya, berarti kayak nggak terlalu susah dong kayak untuk get along gitu. Maksudnya untuk cari orang Indonesianya. Untuk cari orang Indonesia nggak susah. Bahkan kayak restoran di sana tuh lumayan banyak untuk Indonesian restoran ya. Udah pernah coba? Sering lah ya. Namanya Iya pas kangen Indonesia makan ya. Kayak dikit-dikit pengen cendol gitu kan. Cendol di Melbourne? Ada. Ada di Melbourne. Justru tapi paling nyesek ya karena cendol di sini paling cuma berapa ya? Oh iya cendol goceng jadi cendol goceng jadi 100.000 ya. Jadi mau makan pun kayak aduh. Bawa barang mewah jadinya di sana. Lumayan ya cendol barang mewah. Rasanya gimana? Misalnya apakah emang kayak lebih enak atau kayak rasa rumah lah? Nah, kalau rasa rumah seotentiknya mungkin
ada lah yang masih otentik banget, tapi ada juga yang mungkin masih ada kurang gitu. Ya kalau namanya makanan ya paling best ya di negara tersebut Betul, juga gitu betul. kan. Kalau di Indonesia ya tetap enak, paling Tetap enaknya enak di Indonesia. Indonesia gitu. Gitu sih, tapi at least bisa mengobati rasa kangen lah. Tangan, oke. Aku Selain pengen cendol banget. apa berarti? Ayam penyet. Hah, ayam Banyak banget penyet? sih martabak. Martabak, oke. Martabak oke lah ya, udah mulai Padang, populer. itu Nasi juga ada Padang, tuh. nasi Padang juga banyak lah. Heeh. Oh, tapi nasi Padangnya berarti nggak sebanjir di sini dong. Maksudnya kuah rempahnya pasti beda dong. Ya sih. Iya kan? Santannya pasti beda dong. Beda sih. Beda banget atau kayak ya paling nggak bisa ngobatin lah. Masih. Jadi kalau kangen Padang ya udah ke restoran ada salah satu restoran di CBD juga itu khusus Padang. Jadi kita ke sana untuk ya kalau kangen Padang. Nasi Padang, oh, oke. Itu yang dagang bule pakai baju Padang atau orang Indonesia? Rata-rata sih orang Indonesia ya. Rata-rata orang Indonesia. Jadi kayak orang Indonesia yang udah lama di sana, udah tinggal, mungkin udah citizen di sana. Oh, oke. Berarti menarik ya, maksudnya Rinda nggak kepikiran buka makanan Kalimantan di situ? Kebetulan nggak bisa masak deh. Ya. Jadi nggak makan Oke. sama sekali. Nggak ada di situ kalau makanan masakan Kalimantan gitu, Pontianak itu ada nggak? Nah, Pontianak sih belum ada sih Kalimantan. Belum ada. Kesempatan bagus. Ide bisnis ya. Bisnis gitu. Berarti nggak susah dong ya. Nah, oke. Selain itu waktu di Melbourne nih, pernah ngikut kan? Pasti kan banyak klub-klub, terus ada komunitas dari PPIA tadi kan. Pernah ngikut nggak acara-acara kayak gitu kayak 17-an, Imlek, Lebaran gitu? Pernah ikut nggak? Sering sih, kan kalau di sana kan ada konjennya ya. Jadi konjen di Melbourne itu lumayan aktif invite Indonesian student tuh untuk join event-event. Oh, oke. Jadi misal kayak 17 Agustus, biasanya kita ada upacara di Fed Square. Fed Square itu Federation Square yang depan Flinders Street. Flinders Station itu kan salah satu stasiun paling tua lah yang di Australia, yang ikonik itu loh. Nah itu di depannya tuh ada Fed Square kan, Federation Square. Jadi waktu 17 Agustus bendera Indonesia berdiri semua tuh di situ. Jadi kita upacaranya di situ waktu itu. Menarik ya. Ada open house juga. Jadi open house-nya biasa di konjen ya. Ada lomba-lomba juga makan kerupuk gitu. Loh, waktu itu belum sempat sih. Tapi kayaknya makin sekarang tuh makin banyak event yang bervariasi lah ya. Banyak. Selain 17-an ada acara apa lagi yang pernah ikut? Di sana di Melbourne itu kan banyak festival ya. Biasanya festival makanan lah ya paling banyak. Paling banyak makanan ya, karena ya campur-campur semua negara ada kan. Biasanya festival makanan Asians gitu kan. Biasanya ada di mana? Ya udah, kadang mau cari makanan, nyoba makanan di sini di situ. Nah, coba di situ biasanya. Oke. Vibes-nya seperti apa di sana ketika Lebaran, Imlek sama Natal? Pernah lagi di sana atau pulang? Kalau Lebaran, Imlek itu nggak signifikan sih. Yang menurut aku sangat berbeda adalah Natal. Natalnya, oke. Karena di sana kan Natal itu sesuatu yang mirip lah sama kita di sini Sincianya sama si Lebarannya gitu kan. Jadi kalau di Natal mungkin sekarang kan udah mulai nih. City-nya tuh dihias banget. Jadi satu jalan itu full of hiasan Natal lah semuanya. Sampai town hall-nya, Federation Square-nya dihias bagus banget, lighting-nya segala macam. Dan biasanya per tahun mereka selalu ada instalasi cahaya gitu loh. Jadi yang diprojekkan ke gedung mereka, gedung tua mereka. Misalnya kayak town hall-nya mereka, mereka proyeksikan kayak Christmas gitu itu ke tahun-tahun gedungnya itu. Jadi setiap malam jam berapa ditayangin. Nah itu berasa banget vibe Natalnya, walaupun mungkin di Melbourne kan nggak ada saljunya ya. Karena kan Christmasnya di sana tuh summernya di mereka. Iya, malah jadi panas ya sebetulnya. Nah, sempat ini nggak sih kayak envy gitu sama teman-teman yang mungkin kuliahnya di UK atau di tempat lain yang mungkin pada saat Natal malah salju nih. Di Melbourne susah, nggak ada salju kan ya? Nggak ada. Nggak ada kan? Nah, susah nggak cari salju. Misalnya jadi envy gitu loh. Tapi tetap ada aja jalannya. Ada jalannya. Contoh. Cari salju kan misalnya. Contoh cari salju lah di Melbourne. Walaupun nggak di CBD-nya ya, itu kita bisa ke kayak 2-3 jam lah drive dari Melbourne, itu di daerah pegunungannya. Jadi dia memang ada saljunya, terus ada ski resortnya gitu. Berarti kayak puncaknya lah ya? Tapi ada salju gitu. Ada salju, oke. Apakah memang orang-orang Melbourne tuh rutin kalau kayak liburan panjang tuh ke sana?
Kebanyakan turis ya kita di Kebanyakan turis ya. sana. Ya kan kalau kita kan culture gitu, kalau di Jakarta kalau lagi liburan ya ke puncak dong, apalagi. Nah, kalau di sana apakah begitu juga? Kalau di sana ya mungkin iya ya, tapi mungkin parents keluarga di sana tuh kebanyakan lebih kayak ngumpul keluarga, ngumpul Oke. keluarganya mereka tuh lebih, mereka seneng banget barbecue kan. Oke. Jadi biasanya rumah-rumah itu halamannya tuh ada Pasti ada barbeque-nya. barbeque-nya. Jadi invite family, friends datang untuk barbekyuan. Oh, oke. Berarti kalau kita kan barbecue paling akhir tahun aja gitu kan pas tahun baru. Dia sepanjang tahun barbecue tuh. Iya, hampir kayak karena seneng banget barbecue Seneng kan. banget. Jadi sampai di Melbourne kan banyak banget taman ya. Jadi kayak setiap suburb mungkin ada tamannya masing-masing gitu. Setiap taman itu kan mereka ada fasilitas barbecue. Oh, itu free? Free. Berarti Jadi kayak tinggal bawa daging itu, ngomongin taruh aja gitu. jadi kayak misalnya kita perkumpulan Indonesians yang mau gathering, kita nggak pusing tuh cari event venue harus di cafe sini yang harus booking mahal gitu misalnya, enggak, kita tinggal booking aja di taman ini gitu kan. Kita minjem alat panggangnya. Oh, bisa pinjem juga? Alat panggangnya tuh ada. Dong. Kita cuma bring your own food, drinks gitu-gitu. Oh, gampang ya. Maksudnya untuk nongkrong tuh nggak perlu yang kirain maksudnya harus bawa panci sendiri, terus enggak. gitu-gitu. Oke, tinggal bawa dagingnya aja lah sebetulnya. Bawa dagingnya untuk dipanggang gitu-gitu. Oke. Pernah coba daging kanguru nggak? Wah, waktu itu enggak sih, belum pernah. Tapi sampai sekarang masih belum juga? Enggak, karena I'm not a foodie ya, jadi kayak udah geli aja sih mikirnya. Oke, you're not foodie, berarti boleh tahu nggak selama di Australia 2 tahun, ngapain aja kalau nggak makan? Kalau aku tuh lebih senang road trip, nature gitu-gitu ya. Jadi going out dari city break lah. Jadi city sih oke, untuk dieksplor 1 kali 2 kali oke, fine. Tapi kalau misalnya lagi ada liburan yang ada 3 hari 4 hari gitu, senang sama temen misalnya sewa mobil ke daerah sini nih, ada misalnya kita main ke tempat winery, mainnya ke conservatory. Terus salah satu yang paling bagus juga waktu itu mungkin the best landscape in Australia sih katanya ya, claimingnya. Itu masih di Melbourne juga atau di luar Melbourne? Di Melbourne, itu namanya Mornington Peninsula. Mornington Peninsula. Itu biar di show sama editor. Boleh. Jadi di situ tuh view-nya kita perlu trekking sih. Jadi trekking sedikit, sejam lah kayaknya trekkingnya. Trekking sejam? Itu nggak sedikit dong. Tapi masih bisa yang kayak untuk beginner lah sebenarnya ya. Aku juga bukan nggak yang sampai landai banget ya? Nggak, ada part yang agak landai. Ya? Ada yang agak terjal ya? Terjal ya, ini landai. Landai, gampang ya kalau landai. Oke. Jadi kalau sampai di atas itu view-nya tuh kayak kalau di kanan itu pegunungan hijau gitu kan. Tapi di kiri itu pantai. Nah pantainya tuh benar-benar pantai yang bersih, pasirnya putih, pasirnya halus banget dan bersih banget gitu. Itu 2-3 jam lah ya driving ya? Iya, dari pusat kota. Biasanya sih lebih gampangnya kalau mau ikut open trip. Oh, ada juga di sana open trip? Ada. Oh, kirain cuma di Indonesia. Ada ya, open trip, jadi kayak orang buka, kayak gabung sama semua orang, ada organizernya, berapa biayanya, tinggal daftar gitu. Oh, oke. Itu salah satu inilah ya, aktivitasnya lah ya. Seberapa sering ke sana berarti? Setiap liburan panjang? Sering banget sih enggak juga ya. Paling kalau tempat-tempat tuh aku lebih sering kayak sekali doang sana udah tahu nih kayak gini. Terus coba lagi yang lain. Ada lagi nggak yang seru? Yang seru lagi apa ya? Biasanya sih memang road trip sih yang seru banget. Jadi kita kayak planning kemana, bawa mobil, terus nginepnya juga yang pindah-pindah tuh. Jadi kayak cuma 1 hari Airbnb-an di sini, pindah lagi daerah tengahnya, Airbnb-nya 1 malam lagi, pindah lagi ke sini. Jadi bareng-bareng aja teman cari tempat yang serunya gitu. Luas ya, Melbourne aja udah ini ya, kemana-mana ya. Oke. Dulu ya. Nanti kan ini fokusnya ke Mbak Linda. Iya. Pertanyaannya adalah mengenai Vice Chancellor Scholarship Medical yang up to 100%. Itu kuotanya ada berapa dan seberapa susah sih buat dapetin beasiswa? Nah, kalau Vice Chancellor's International Scholarship sebenarnya itu kuotanya sangat sedikit. Jadi itu untuk seluruh dunia sebenarnya. Jadi kayak di Indonesia sebenarnya nggak ada alokasi kuota, jadi mengikuti pool dunia aja.
Dan seberapa sulit, dari gambarannya aja itu sulit sekali. Karena selama aku kerja 4 tahun aja, sampai sekarang belum ada yang dapat, jujur. Tapi untuk vice chancellors yang 50% itu setiap tahunnya selalu ada yang dapat. Gitu. Oke, apakah memang dia yang harus punya IPK harus tinggi atau berprestasi atau gimana kayak 50%? Yang 50% biasanya patokan kita adalah di 85% UM, nanti ekuivalennya ke misalnya GPA bisa 3,5 ke atas, anak-anak SMA mungkin 90-an ke atas gitu ya. Nah itu pertama memang penilaian kita melihat nilai dulu, setelah itu kita akan melihat di luar akademik yang dituangkan dari di personal statementnya student. Pertanyaan selanjutnya adalah mengenai program online. Nah, program online ini memang kita di Indonesia aja atau hybrid atau gimana? Nah, kalau program online itu sebenarnya dari Deakin kan sudah running, itu dulu namanya kayak distance learning segala macam, udah hampir 40 tahun. Jadi runningnya tuh bukan khusus Indonesia, enggak. Jadi khusus semua orang yang memang agak kesusahan tuh untuk hadir di kelas secara langsung. Jadi misalnya ada tipikal yang udah profesional, nggak bisa ninggalin tempat kerja gitu kan. Nah itu bisa ambil course itu secara online. Jadi kuliahnya ya di sini di tempat dia aja gitu, nggak perlu ke Australianya langsung. Nanti kalau misalnya mau graduation ya bisa langsung ke Melbourne, ke Deaconnya untuk graduation itu bisa. Oh, full online tapi bisa ikut graduation. Bisa. Graduationnya bareng yang online atau bareng yang regular kelas? Semuanya bareng. Toh di ijazahnya juga tidak ada indikasi misalnya dia lulus dari Deakin kampus ini, enggak. Enggak ada tulisan online gitu. Enggak sama. Jadi dari bedanya sama yang datang langsung yang offline ya? Ijazahnya ya? Ijazahnya betul. Untuk harganya apakah sama atau lebih murah? Nah untuk harga tetap sama karena kan kualitasnya sama, servis yang didapat juga sama, dan semua servis kayak yang tadi graduation juga sama kan, jadi memang tidak ada perbedaan dari segi harga juga. Rin, kan udah kerja lama nih di Deakin ya, dan pasti kan berapa kali kan ke Melbourne lah ya, visit Deakin segala macam. What makes Deakin sendiri itu different di antara Melbourne institusi lainnya? I mean, di Melbourne itu kan banyak ya, kita kayak kalau nggak tahu, kalau ke sana sendiri jalan kaki kan pasti ketemu uni ini gitu kan. Bahkan ada satu uni estetik tengah kota juga gitu kan. Jadi kayak segampang itu gitu loh nyari universitas. Nah, apa yang bikin beda? Nah, kalau menurut aku sih Deakin itu uniknya lebih ke fokusnya yang lebih mengutamakan ini ya practical part. Dimana program-programnya itu hampir semua ada yang industri ininya ya, industri partnership-nya. Misalnya ada yang namanya work integrated learning-nya, dan work integrated learning ini mungkin yang paling kita kenal itu kayak si magang ya. Tapi tipe work integrated learning itu banyak banget ya. Jadi kan kerja atau skill untuk kerja itu kan nggak hanya kerja langsung di perusahaan tersebut gitu ya. Bisa aja kamu misalnya orang bisnis dikasih bisnis case sama manajer di perusahaan mana untuk ngerjain bisnis case tersebut. Nah itu salah satunya namanya consultancy experience. Nah itu juga salah satu jenis experience practical partnya gitu. Jadi yang menurut aku sangat unik adalah itu, dan Deakin tuh sangat mengutamakan namanya inovasi. Makanya banyak banget fasilitas di Deakin itu yang mengikuti zaman ya. Misalnya kayak yang paling baru banget itu kayak film. Dunia film sekarang kan sudah masuk ke dalam namanya virtual productions. Yeah. Mungkin belum banyak ya PH-PH yang punya kayak virtual productions itu ya, misalnya untuk apa sih namanya tuh tiba-tiba lupa, kayak green screen gitu. Kalau dulu kan green screen ya, jadi kayak artis-artisnya itu actingnya belakangnya ada greennya, nanti backgroundnya tinggal di-create gitu kan. Tapi kan sekarang dengan virtual productions, itu kan backgroundnya udah LED semua tuh. Nah LED-nya itu kan udah dibikin nih kalau misalnya suasananya suasana kebakaran. Misalnya hutan gitu. Hutan-hutan. Nah LED itu yang portrait ininya, suasana kebakarannya. Terus misalnya itu di dalam mobil misalnya ya. Ada mobilnya beneran, kayak ada mobilnya. Jadi artisnya itu acting di dalam mobilnya dengan suasana kebakarannya. Nah, itu jadi udah bukan green screen lagi ya? Bukan green screen lagi.
Nah, Deakin kan salah satu yang punya the biggest virtual production ya pada saat ini ya. Jadi menurut aku itu salah satu yang komitmen Deakin lah untuk menyediakan experience yang sangat full ya untuk studennya ketika belajar gitu. Oh, oke. Dan ya tadi ya tetap ngikutin si zamannya itu kan, tetap benar-benar ya kalau zamannya udah berubah ya tetap berubah kan. Ya. Nggak zaman lagi berarti green screen ya. Kita tetap ada sih green screen itu sebelum virtual production kan ada green screen ya. Tetap ada kalau dibutuhkan masih bisa dipakai. Gitu. Oke. Selain itu ada fasilitas canggih lain nggak selain si LED tadi? Fasilitas canggih lain itu coba saya pikirkan lagi. Untuk misalnya banyaknya sih anak kreatif ya, misalnya kayak untuk anak animation tuh kita juga punya fasilitas untuk motion capture lab-nya. Nah, motion capture lab juga kan nggak sembarangan teknologi ya, jadi teknologinya juga sangat mahal ya. Jadi Deakin pada zaman itu juga salah satu university yang punya fasilitas itu di Southern Hemisphere. Oh, oke. Jadi waktu itu juga bahkan ada industri yang memang pakai fasilitasnya. Waktu itu kayaknya Pixar pernah untuk pakai di situ juga. Ambil salah satu scene yang waktu di Australia ya. Jadi pakai fasilitas motion lab yang ada di Deakin. Wow, so malah bukan cuma buat praktek ya, malah si bisnis itu dari si industri justru pakai juga ya fasilitas Deakin ya. Jadi kita memang open juga untuk industri. Jadi ketika ada project dari industri yang pakai fasilitas kita itu, ya mereka tetap doing itu. Biasanya kita involve student. Jadi student yang juga ikut partisipasi langsung untuk jalanin project tersebut. Jadi kayak benar-benar real life lah gitu. Dan berarti study case-nya itu udah bukan study case yang lama-lama ya. Berarti study case-nya emang yang lagi terjadi ya saat itu juga ya. Project-nya pun sama, project yang real time ya. Oke. Salah satu pernah nggak misalnya yang mungkin tampil di layar kaca gitu yang ternyata proyeknya ini orang Deakin gitu. Wah, not on the top of my mind sih nggak ada sih. Tapi salah satu, I don't know, I can mention this atau enggak ya. Tapi mungkin nanti di-cut ya kalau misalnya nggak bisa. Kalau emang nggak boleh. Jadi sekarang kalian tahu kan film yang lagi populer di Netflix itu Gadis Kretek? Gadis Kretek, ya, tahu. Secret Girls. Nah, itu salah satu sutradaranya itu adalah yang pernah study di Deakin. Ini sutradara. Oke. Siapa namanya? Kamila Andini. Kamila Andini ya. Cuman ya, I don't know, I can mention atau enggak karena kan sutradara populer ya sekarang ya. Alumni penting sih. Kemarin kita promosi. Nah itu dia waktu dia study di Deakin. Kayak Agnes Monica lagi. Dia study di Deakin tapi kayaknya nggak sampai lulus waktu itu. Tapi dia study lah ya. Ardhito kan juga dia musikan. Iya, dulu juga Osu juga gitu promosinya, ngomongin orang lain. Makanya kita agak hati-hati sih, takutnya juga. Tapi Kamila Andini sendiri cukup welcome sama kita. Beliau juga kayaknya di Wikipedia dia mention sih Deakin as a program. Kita cek di situ sama coba mungkin cross check sama dulu ya. Bu Lina ya, boleh apa enggak? Kalau emang boleh nanti kita masukin, kalau enggak kita cut. Oke. Tapi kalau kita mention aja, education-nya Deakin ada mention Deakin. Sama kalau Wikipedia gitu juga sama mereka juga gitu, tapi takutnya enggak sampai selesai. Kayaknya waktu itu nggak selesai deh kayaknya. Aku juga nggak tahu soalnya recordnya. Oke. Udah lama banget. Sebenarnya sudah sampai itu aja sih. Cuma ada satu pertanyaan yang penasaran aja. Kalau nggak mau jawab juga nggak apa-apa. Ya udah deh, nggak usah aja. Nanti masukin di tengah, enggak. Jadi kalau di Australia sebenarnya kan karena kita orang Indonesia kan kebanyakan kita pakai bahasa, banyak yang pakai bahasa daerah ya. Nah ketika di sana itu ada nggak sih yang berbicara bahasa daerah? Saya benar-benar banyak nggak sih? Atau mungkin dari Pontianak deh ada nggak yang tiba-tiba ngomong bahasa Kek nih gitu atau bahasa Hokkien nih gitu? Selama aku di sana sih enggak ya kayaknya, karena enggak banyak yang bahasa daerah khusus misalnya kayak Teochew itu enggak terlalu banyak. Oh, enggak terlalu banyak. Tapi kalau misalnya yang ngomong kayak Surabaya gitu-gitu banyak. Oh, oke. Jawa lah yang banyak ya kalau bahasa daerahnya ya. Banyak banget. Oke. Nah, itu aja sih. Mungkin kalau dari Rinda ada nggak kira-kira tips and trick buat teman-teman? Bukan tips and trick lah.
tips lah sebelum berangkat ke Melbourne gitu supaya nggak kaget-kaget amat, atau supaya tadi adaptasinya itu nggak terlalu lama buat teman-teman pendengar sekalian. Oke, mungkin tipsnya lebih ke kalau misalnya sudah tahu di Melbourne nanti bisa apa tipsnya ya? Soalnya kan udah diceritain semua. Oh iya bener sih. Melbourne. Jadi kayak mengulang nggak sih? Iya, nggak, siapa tahu ada tips khusus gitu loh, kayak Atau kalau iya, kalau iya. apa yang perlu disiapin? Apa yang perlu disiapin buat kuliah ke Deakin? Oh, oke. Ini tagline udah bagus nih. Turn your dream into reality. Oke, mulai ya. Jadi tips kalau misalnya teman-teman yang mau study Deakin mungkin harus disiapkan dari segi akademiknya, dari segi IELTS atau bahasa Inggrisnya juga. Nanti bisa dilihat syarat-syaratnya dan juga ya harus di-prepare juga untuk kesiapan untuk pindah ke sana. Karena kan ada adaptasinya tuh kayak perbedaan cuaca lah nanti, perbedaan aksen lah yang susah didengar. Tapi nanti along the time pasti bisa menyesuaikan kok. Oke. Thank you Rinda, kita salam dulu. Teman-teman, teman-teman pendengar, ini udah masih kan? Nah ya, kita sudahi pembicaraan malam ini dengan Rinda dari Deakin University. Buat teman-teman yang memang ingin kuliah ke luar negeri, spesifik mungkin di Deakin atau mungkin kuliah ke negara lain, silahkan follow Instagram kita di acc.indonesia dan juga sering-sering denger Kumat kuliah ke luar negeri di malam Jumat untuk mendapatkan tips and trick dan atau ya jalan-jalan khusus lah untuk secara virtual ke luar negeri. Dan saya Doni mohon undur diri. Kuliah ke luar negeri di malam Jumat.